Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwatul kiram. Dalam kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk bertemu di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian dan menjadikan ini bekal ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Salah satu pokok penting dalam beragama itu adalah ittiba. Allah Subhanahu wa taala ketika pesan sebagaimana yang sering disampaikan dalam kajian-kajian kita adalah mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala secara paripurna, dengan full kafah sempurna. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ittiba hudaya, mengikuti hidayahku, maka la yadhillu, tidak akan sesat, wa la yashqa, tidak akan celaka di akhirat. La yadhillu 'anit tariqil mustaqim, tidak akan sesat dari jalan yang lurus yang akan mengantarkan ke surga hakikinya. Jadi klep atau batas keselamatan itu ada pada ittiba'u hidayah, mengikuti hidayah. Ketika tambah merenggang ketidakikutan kita terhadap hidayah, maka semakin bebas peluang untuk berpotensi besar menyeleweng dari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jalan kebahagiaan. Jadi tambah besar kemungkinan kita menyeleweng atau keluar dari jalur ikutan hidayah, pertanda semakin dekat atau semakin besar kemungkinan kita untuk keluar dari jalur kebahagiaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Peluangnya seperti itu. Itu yang bisa kita petik dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man tabi'ahu," siapa yang mengikuti hidayahku maka dia wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan mungkin dikhawatirkan kehidupannya nanti di akhirat dan tidak akan berduka apa yang dia tinggalkannya di dunia ini. Ketika lahir dalam jiwa kita tidak ada kebahagiaan, lalu kita khawatir ketika kita meninggal, kita meninggalkan sesuatu yang sangat luar biasa di dunia ini, pertanda ada pergeseran dari jalan Shiratul Mustaqim. Ini dalil saja, bukti real yang bisa kita rasakan. Jadi semakin tidak bahagia, semakin tidak tidak yakin bahwa dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dijamin kebahagiaan di akhirat kelak, pertanda semakin dekat kita kepada penyelewengan dari Shiratul Mustaqim. Jadi semakin kuat kita meniti Shiratul Mustaqim, semakin besar rasa kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman, tidak akan mungkin ditinggalkannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak mungkin Allah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh siapa saja yang mengikutinya, maka pertanda dia semakin jauh dari Shiratul Mustaqim. Untuk itu kita harus berusaha terus berada pada jalur ini, yaitu ittiba hudaya. Hudaya itu kalau mau dilihat hidayah Allah Subhanahu wa taala itu dua yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW, bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala itu kalamullah, kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah. Tak mungkin dipisahkan dua poin ini, bahwa yang dibawa adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalamullah, Al-Qur'anul Karim, berisi berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang yang gaib, tentang masa depan, tentang hakikat dunia ini dan lain sebagainya, dan yang membawanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
walaupun sosok ini sudah wafat, tetapi semua sisi penjelasan ini sudah dijelaskan secara paripurna dan sempurna ketika beliau hidup bersama orang-orang yang ada beriman bersamanya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi ikutan kita kepada dua pondasi besar ini, yaitu Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berada dari penyelewengan terhadap ittiba, yaitu paman tabi'a hudaya, keluar dari siapa yang mengikuti hidayahku. Berarti tidak terjamin dia tidak akan sesat. La yadhillu wa la yashqa, tidak akan terjamin. Dia juga tidak terjamin la yashqa, di akhirat tidak akan celaka. Ya, dia juga tidak terjamin la khaufun, tidak dikhawatirkan kehidupannya nanti di akhirat. Jadi maksudnya adalah bahwa apakah dia akan menanggung kehidupan di nar jahannam lebih dahulu sebagai orang yang harus menebus dosa besar dari penyelewengan terhadap siratul mustaqim, atau malah khalidina fiha abada, tanpa sadar dia telah murtad dari jalan Allah Rabbul Alamin karena penyelewengan dia yang dia lakukan dari siratul mustaqim. Atau walahum yahzanun, dia tidak berduka, tidak dijamin dia tidak berduka waktu meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta bendanya yang sangat dia cintai, sampai-sampai waktu meninggal pun dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi mungkin saja dia akan memanggil-manggil harta yang dia tinggalkan karena berdukanya dia hendak meninggalkan yang dicintainya, terasa berat gitu ya. Inilah pentingnya mengapa kita harus terus mengingatkan tentang berada di jalur ittiba' siratul mustaqim, mengikuti siratul mustaqim, mengikuti hidayah, yaitu Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita sebut sebagai sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan hidup, pedoman hidup, panduan hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu besar ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti ittiba kepada Rasul adalah ittiba kepada Al-Qur'anul Karim. Karena tak mungkin kita bisa ittiba kepada Al-Qur'anul Karim kalau kita tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mutlak ittiba kepada Al-Qur'an adalah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak mungkinlah sama sekali tak mungkin bahwa kita bisa memahami Al-Quran, bisa menjalankan semua perintah-perintah Al-Quran, bisa meninggalkan semua larangan Al-Quran. Tidak mungkin itu terjadi kalau kita tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujud mutlak dari ittiba kita kepada Al-Quranul Karim. Mari kita lihat beberapa penjelasan para ulama terhadap manzilah, kedudukan yang begitu besar dalam Islam tentang ittiba pada Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali buku-buku yang disusun sedemikian rupa untuk mengingatkan betapa besarnya ittiba pada Rasul. Karena penyelewengan yang terjadi terhadap ittiba ini itu semakin besar di akhir-akhir zaman gitu ya. Semakin besar di akhir-akhir zaman, karena memang semakin hari berlalu, semakin zaman berlalu, semakin syar, semakin buruklah keadaan manusia karena lepas dari jalur ittiba. Untuk itu bagi orang yang beriman ini adalah pegangan erat sekali, tali yang sangat besar untuk menyelamatkan mereka ya. Mengikuti ittiba'us sunnah najat, mengikuti sunnah itu adalah keselamatan. Ya, perahu keselamatan. Di dalam penjelasannya para ulama menjelaskan bahwa yang pertama, kedudukan ittiba di dalam Islam adalah al-ittiba'u sartun liqabulil ibadah. Semua peribadatan kita, salah satu syarat utama yang mendasar adalah ittiba. Selain ikhlas. Ikhlas di jiwa, ittiba di realita. Di antara kita menilainya pasti adalah ittiba. Ikhlas masing-masing kedudukan kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Derajat di antara kita di hadapan Allah setelah ittiba barulah ikhlas.
Ya, ada yang 700%, ada yang 100%, ada yang 70%, ada yang 60%, 50% bobot dari penerimaan amal saleh yang kita kerjakan. Tetapi secara zahir hubungan antar kita dalam membentuk amal saleh, dalam melakukan amal saleh adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh proses peribadatan kita, dalam seluruh pelaksanaan peribadatan kita. Lepas dari ittiba maka semakin merosot drastis, ya, semakin merosot drastis. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak. Di bobot ini ditolak. Bobot pelaksanaan ibadah yang tidak mengikuti ittiba akan tertolak. Walaupun di poin itu saja, ketika kita salat, ketika kita bersedekah, ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Quran, bobot yang pertama adalah bobot jiwa. Bobot jiwa adalah bobot ikhlas atau ghairi ikhlas. Ikhlas atau riya, ya, ikhlas atau syirik. Ini bobot jiwa. Ya, di sini bobot yang diterima atau tidak diterima, atau persen yang lengkap besar atau persennya turun. Ini bobot wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini bobot jiwa. Tapi bobot lahir makbul atau ghair makbul, diterima atau tidak diterima amal tersebut, peribadatan tersebut adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat dasar ketika penerimaan secara zahir sebuah amal saleh adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan." Perhatikan baik-baik. "Man amila amalan." Dia mengamalkan sunnah. Amila amalan. Di sini tidak disebutkan man ahdatsa fi amrina. Kalau man ahdatsa jelas, amalnya memang bukan amal Islam, ya. Amal baru yang dimasukkan ke dalam Islam. Ini ahdatsa fi amrina, karena ahdas itu sesuatu yang baru, ya. Tetapi amila amalan, Anda mengamalkan sunnah, ya. Mengamalkan sunnah artinya perintahnya ada dalam Al-Quran, perintahnya ada dalam hadis, ya. Ini secara dasar sunnah. Misalnya salat, saum, apalagi salat sunnah, zakat, semua itu ada dasarnya. Tetapi amalan, satu amal, ya, satu amal ibadah, lalu laisa alaihi amruna, di situ di amal yang kita kerjakan itu laisa alaihi amruna, tidak ada amr kami di situ. Artinya kami tidak ada detail penjelasan yang kami sampaikan. Kami tidak pernah menjelaskan tentang itu, kok tiba-tiba Anda lakukan juga di dalamnya, ya. Di dalamnya Anda lakukan. Yang paling dasar sekali bahwa sebegitu besarnya, kalaupun Anda sudah melaksanakannya secara umum, secara dasar Anda mengikuti sunnah, tetapi detail pelaksanaannya Anda tidak mau mengikuti sunnah, masih bahwa raddun. Padahal sisi yang sangat sederhana, ya. Misalnya Allahu Akbar sunnah, jelas ini sunnah semua. Sunnah semua, banyak sunnah. Ruku sunnah, takbir sunnah, semua sunnah. Tapi ada masukan-masukan baru yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan sunnah itu. Misalnya baca tahiyatnya beda, ya. Langsung saja Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala, tanpa at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. Sisi yang sangat kecil. Maqbulau raddun. Bahwa raddun. Kenapa demikian? Laisa alaihi amruna. Detail perintah kami tidak Anda laksanakan dengan sangat baik. Atau Anda masukkan yang baru. Ya, Anda masukkan yang baru. Yang pertama, ini betapa besarnya masalah sunnah, sehingga belajar terhadap sunnah merupakan pokok. Tapi sayangnya antusias kita, semangat kita dalam mempelajari tafsir Al-Quranul Karim dan detail-detail hadis Rasulullah SAW minim, sangat minim, ya, minim sekali. Kalau waktu kita 3 waktu sekarang di sini aja, kita lebih senang dapat ilmunya dari internet, website, dibandingkan detail kita. Padahal di website berbagai ragam, kita nggak tahu betulkah itu di dalam
kitabnya tercantum, atau apakah benar itu penafsiran para ulama, atau hanya sekedar info saja. Saya pernah baca dalam sebuah website tulisan ada kata-kata qaul hada Imam Bukhari fi sahihi. Kebet habis-habisan, nggak ada satupun Imam Bukhari. Rupanya bukan Imam Bukhari dalam sahihnya, tapi Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Yang Adabul Mufrad campur aduk antara hadis dhaif, palsu dan lain sebagainya. Tapi begitulah website dunia yang kita tidak bisa kenal secara pasti. Tasabbutnya tidak ada, kepastian sumbernya tidak ada. Jadi di sini pun menggambarkan betapa kita masih terlalu minim dalam menggali sesungguhnya. Mengapa tempat ini tidak dimanfaatkan untuk lebih mendalami, lebih antusias kita untuk mendalami? Mengapa usrah-usrah kita tidak pernah dijadikan standar? Karena bahasanya Indonesia, padahal di website juga Indonesia. Anda tidak baca bahasa Arab gitu, sama saja, nggak ada bedanya. Cuma dorongan kita untuk menggali ini sangat minim. Ini yang pertama, bahwa sisi kecil sekali, yaitu amalan dasarnya sunnah, tapi ketika dicampur bukan yang sunnah, terjebaklah Anda pada bahwa raddun. Itu yang kecil ya. Bagaimana yang besar? Yaitu ahdatsa. Man ahdatsa fi amrina hadza, membuat sesuatu yang baru, memasukkan unsur baru, menjadikannya sebagai satu ajaran Islam. Bahwa dia bukan bagian dari Islam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, ma laysa minhu. Sesuatu itu laisa minhu, bukan bagian dari agama, bukan bagian dari ajaran, bahwa raddun, tertolak. Kalau ini sudah sangat jelas, kita sepakat man ahdatsa fi amrina, kalau ada ajaran baru yang dimasukkan ke dalam peribadatan kita, itu jelas semua kita pasti akan menolak bahwa raddun. Tapi yang sering kita lalai adalah ketika amalan-amalan yang sunnah malah tidak berdasarkan sunnah secara detail. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ittiba'u ahadu aslail islamil asasain. Bahwa ittiba itu salah satu dua pokok pondasi Islam. Pondasi Islam yang pertama adalah la na'budu illallah. Kami tidak menyembah siapapun kecuali Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kita tidak akan mungkin menyembah selain Allah Rabbul Alamin. Dialah ilah, Rabbus samawati wal ard. Ya, dialah pencipta langit dan bumi, dialah pemilik langit dan bumi, seluruh alam semesta. Dialah yang mengatur seluruh alam semesta. Semuanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi la na'budu illallah tidak mungkin bisa terwujud dengan benar, tidak terjaga dari kesyirikan, kecuali kalau kita tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini syahadatain yang kedua, bagian syahadatain yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah Anda tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika batal ini, batal yang kedua. Yang pertama tadi la na'budu illallah, batal kalau kita la na'budu illa bima syara, tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan. Mutlak itu, ya, mutlak. Kisahnya Anda sudah sering diceritakan bagaimana umat Nabi Nuh alaihi salam yang sangat cinta kepada orang-orang saleh. Cinta, ya, bukan pengakuan kosong. Sangat hirs, semangat untuk mencontoh orang-orang soleh mereka. Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, Nasr. Semua orang-orang soleh, pejuang-pejuang Islam di masa umat Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Semuanya berjuang untuk Islam, dirindukan, dicintai oleh umatnya. Tetapi penjagaan terhadap kecintaan ini tidak diasaskan pada ittiba kepada Rasul Nabi Nuh saat itu alaihissalam. Yaitu dengan ide brilian antar masing-masing, yang itu ide asalnya dari setan, iblis, ya, yaitu bagaimana cara mengenang sejarah perjuangan mereka dan kemuliaan kesolehan mereka melalui pemikiran-pemikiran yang didiskusikan di antara mereka, bukan mengikuti jalur yang diajarkan oleh Nabi
nabi sebelumnya, yaitu Adam alaihissalam hingga akhirnya. Mulailah berubah. Ya, mulailah berubah, yaitu mulailah dibuat patung karena ide di sini dituangkan di dalam kecintaan kita kepada orang saleh, pengagungan kita kepada orang-orang yang kita hormati, ya. Mulailah dibuat patung sampai tahun abad pertama tidak disembah karena masih banyak yang nuntut ilmu dan generasi pertama masih hidup. Setelah generasi kedua ilmu mulai berkurang pun akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ini dikarenakan tidak ada keketatan terhadap ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjerumuslah mereka ke dalam kesyirikan. Jadi tidak benar jalan la na'budu illallah kecuali la na'budu illa bima syara'. Tidak akan beribadah kepada Allah kecuali apa yang sudah disyariatkan. Sempurnalah sudah. Al-yauma akmaltu. Kita sering bilang kalau Anda per detik setiap harinya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin bisa sesempurna yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa enggak ya? Kayaknya susah. Kalau kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi full ngamalin apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, kayaknya nggak sanggup. Itu baru yang sudah disyariatkan. Mengapa harus mencari yang tambahan yang nggak sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah kita amalkan, padahal ngamalin sunnah saja nggak cukup waktu bagi kita untuk mampu mengamalkannya secara paripurna, betul ya? Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, cobalah Anda laksanakan sunnah Rasulullah, kayaknya capek sendiri. Karena iman kita memang bobotnya nggak segitu, nggak seperti para sahabat ridwanullah alaihim, jauh banget antara langit dan bumi, antara timur dan barat. Ya. Begitu juga bobot dengan apalagi jangankan para sahabat, pada para ulama yang mengikuti sunnah saat ini pun jauh. Ya nggak usah para ulama deh, turun lagi lah sedikit lagi. Para ahli-ahli ibadah yang mengikuti sunnah sajalah belum tentu sanggup gitu ya, belum tentu sanggup. Jadi coba bayangkan banyak berita-berita yang sampai kepada kita, misalnya video-video yang disebarkan sudah umur 104 tahun ya. Terus membaca Al-Quran si nenek tua. Kita sampai berapa tahun wallahu a'lam mampu terus membaca Al-Quran ya. Jangan-jangan kita dicabut. Naudzubillah ya. Kita selalu berdoa wala tuzigh qulub ba'da idh hadaitana. Jangan sampai hidayah yang sudah sampai lepas dari kendali kita. Ini besarnya hidayah ittiba. Jadi sepanjang hari kita harus terus mengoreksi jiwa kita, ittibakah? Tidak ittibakah? Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ittiba'u sababun lidukhulil jannah. Ittiba itu adalah pokok dasar sebab kita memasuki surga Allah Subhanahu. Kalau kunci surga itu sebagaimana sudah sering kita dengar adalah la ilaha illallah. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi pengamannya, kepastiannya, gerigi yang paling dasar dari kepastian man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah la ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang kita semua hampir ingat ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, enggan untuk masuk surga. Mustahil ini terjadi. Yang Rasulullah SAW maksud adalah bukan sekedar kata-kata dia orang nggak mau masuk surga. Nggak ada yang mungkin yang akan mengatakan saya nggak mau masuk surga. Ngapain masuk surga? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu. Mustahil bagi orang yang sudah Islam atau masuk Islam atau bahkan mungkin yang bukan Islam pun pasti akan mengatakan saya mau kalau masuk surga. Orang surga besar seperti itu. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW man aba adalah wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau? Sahabat tentu bertanya bukan karena hal lain, tapi heresnya, semangatnya. Nggak mungkin secara logika ada yang nggak mau, lalu ditanyalah supaya jelas masalahnya. Ya, ditanya. Lalu dikatakan man ata'ani dakhalal jannah. Ini definisinya.
siapa yang mentaati aku, dia masuk surga. Siapa yang mentaati aku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang asa, bermaksiat kepadaku, faqad aba. Maka dia adalah aba. Ini yang enggak mau. Di sini ittiba masalahnya, bukan masalah berbuat maksiat yang al-kabair, al-saghair, bukan itu yang dimaksud. Sebab kalau itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa kalau orang berbuat maksiat dan lain sebagainya, dia akan berada di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalnya membawa dosa maksiat selain syirik. Allah mau kehendaki diampuni enggak diampuni. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud di sini adalah penyelewengan terhadap ketaatan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah. Tidak mengikuti sunnah itulah ciri orang yang tidak mau masuk surga. Bukan yang dimaksud adalah melakukan as-saghair, dosa-dosa kecil misalnya. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud hadis ini adalah tanda orang yang enggak mau adalah dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-ittiba'u dalilu mahabbatillahi ta'ala. Ittiba itu adalah bukti real. Ittiba itu adalah bukti real Allah mencintai Anda. Keyakinan Anda dicintai Allah atau tidak dicintai Allah, lihat realnya. Semangat Anda mengikuti sunnah itu tanda Allah mencintai Anda. Bersyukurlah, pertahankanlah syukuran itu. Jadi nggak usah pusing dalam arti Allah mencintai saya, ragu terus seperti diwaswaskan setan, tidak. Orang yang beriman sangat yakin kalau dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah mencintainya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah, ini pertama kali. Sebab hanya ada orang yang ngaku saja, kami mencintai Allah, kami mencintai Allah, kami mencintai Allah. Allah jawab dengan sangat tegas, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini Rasul diperintahkan, katakan kepada mereka semua yang mengklaim, mengaku bahwa kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi poin besar di sini? Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Jadi ukurannya adalah sepanjang kita mengikuti sunnah Rasul, maka ada keyakinan dalam jiwa kita Allah pasti mencintai kami. Allah pasti mencintai kami. Gangguan apapun untuk meruntuhkan itu tak mungkin runtuh. Sebab dia sudah membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak mungkin Allah tidak mencintai kami karena kami berusaha untuk terus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kejujuran kita dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tadi, bahwa di dalam Madarijus Salikinnya beliau mengatakan yuhibbukumullah isyarah ila dalilil mahabbah. Isyarah yuhibbukumullah merupakan firman Allah menandakan isyarah, dalilun. Dalil itu adalah bukti real yang bisa membela kita dari segala keraguan apapun. Kami punya dalil, dalil. Kita ketika mengklaim bahwa kami berada dalam kebenaran, itu harus ada dalil. Dalilnya itu untuk yang paling pertama, apa istilahnya ya? Kepentingan dalil adalah untuk tumakninah kita juga. Disabatkan kita dalam keyakinan ini ketika kita punya dalil. Ketika kita tidak punya dalil, maka kita akan goyang. Ketika digulirkan sama seseorang sedikit saja, maka kita akan iya ya, benar juga. Oh iya ya, akhirnya terombang-ambing dalam perjalanan kehidupan kita tanpa jelas arah dan jalannya. Sedangkan kalau Anda ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua propaganda, semua bisikan, semua gangguan, semua godaan yang akan menyelewengkan kita dari jalan ini
tak akan mungkin bisa merubah pendirian kita untuk tetap pasti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti, dalilun mahabbah wa samaratuha wa faidatuha. Selain dia bukti, dia juga adalah hasil dari ittiba kita. Semakin kuat kita ittiba, Allah akan berikan terus rasa cintanya kepada kita sekalian. Begitu juga faidahnya. Ini yang keempat. Kelima, al-ittiba'u tariqu tahsili mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan hakikat jalan yang sesungguhnya mencintai Rasulullah adalah dengan ittiba. Kalau Anda misalnya membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu muncul rasa cinta Anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya yang mulia, adabnya yang sangat tinggi, pribadinya yang sangat kuat, ibadahnya yang sangat indah pada Allah Rabbul Alamin, tauhidnya yang sangat kokoh dan bersih. Semuanya itu setelah Anda baca melahirkan rasa cinta dalam jiwa. Tapi itu semua akan kosong dan bohong kalau Anda tidak menempuh jalannya. Itu akan meredup, selesai. Itu hanyalah ungkapan kilatan semata, sebentar akan lenyap. Tetapi ketika dia dijalani dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan Anda yang tadi terungkap dalam pembacaan sirah Nabi itu benar adanya di dalam jiwa kita sekalian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda kepada para sahabatnya, la yu'minu ahadukum. Ini sabda kepada para sahabatnya, la yu'minu ahadukum. Salah satu di antara kalian tak mungkin disebut beriman, la yu'min. Ada yang mengatakan ini adalah kesempurnaan iman. Ya, tergantung pada dasar mana poinnya. Tapi yang penting adalah bahwa tidak beriman seseorang kalian hatta akuna, sampai aku ia jadikan ahabba ilaih, lebih dicintainya, miwalidih wa waladih wa nasi ajmain. Para sahabat bergaul dengan Rasulullah SAW secara langsung tahu turun ayatnya, tahu kepribadiannya, tahu akhlaknya, tahu kemuliaannya, tahu adabnya, semuanya mereka rasakan. Muncul rasa cinta yang dalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, itu semua akan lenyap kalau kalian tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua palsu. Rasa cinta yang hanya menggebu-gebu di jiwa bahwa dia mencintainya tapi tidak mengikuti jalan yang ditempuhnya, semua rasa cinta itu palsu, ya. Ini poin yang kelima. Yang keenam, al-ittiba'u sabilu imtithalil awamir bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tajannubil wa'idil mutarattab ala dzalika. Ittiba itu jalan, cara, ya. Cara menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah agama, perintah-perintah Islam adalah dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua sempurna dengan itu, semua benar dengan itu. Kalau tidak ada. Banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu, semua disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang sudah beriman, hai orang ini ya ayyuhalladzina amanu fil qalb, beriman dalam hatinya, beriman dalam ilmu, dia sudah berilmu tentang keimanan itu, tetapi dia tidak bisa melaksanakan aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan wa kullu ibadatin, ya, setiap ibadah taqarrub pada Allah Rabbul Alamin tak mungkin bisa dikerjakan kalau tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak. Sampai yang kita bilang yang paling ringan saja, kita tidak bisa selamat dari setan kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan bisa masuk ke rumah Anda, makan bersama dengan Anda, minum bersama dengan Anda, satu selimut bersama Anda dalam tidurnya, kecuali dijaga oleh satu sunnah yang sangat ringan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau baca 1000 kalimat apapun, kalau tidak mengikuti ini tak bisa menjaga setan masuk ke dalam rumah-rumah Anda sekalian. Iya betul ya. Jadi
ini mabitnya setan, makannya setan, minumnya setan, tak terjaga kalau kita tidak mengikuti sunnah. Bahkan anak yang dilahirkan oleh kita sekalian sudah terkena mas setan, iblis, kalau kita tidak jaga waktu kita berhubungan dengan istri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bebaslah Anda berhubungan dengan istri, tapi jagalah anak-anak Anda dengan menjalankan sunnah waktu melakukannya. Selamat dia. Kalau tidak, hati-hati, celaka. Jangan-jangan banyaknya anak-anak kita yang lahir dalam keadaan, mohon maaf, kurang baik, kurang bagus. Jangan-jangan kita lupa waktu menjalankan sunnah, yang dipikirin enaknya doang, sunnahnya dilupakan. Wallahualam, jangan sampai. Ini penjagaan penting, penjagaan yang ringan sederhana, tapi kita kurang menyelami tentang bahayanya meninggalkan sunnah. Bahayanya kita anggap remeh, kecil ini, sunnahnya biasa. Lupa efek luarnya, efek nantinya, efek nantinya itu yang sangat bisa berbahaya dan mengerikan, bukan hanya untuk kita tapi anak keturunan kita, sampai-sampai waktu kita mau nikah, sudah nikah, istrinya dipanggil ke dalam kamar setelah sholat 2 rakaat, betul ya, dipegang ubun-ubunnya, didoain. Kayaknya susah itu, nggak ada kayaknya yang ngelaksanain gitu ya. Apa ngelaksanain? Alhamdulillah kalau ngelaksanain, terutama yang belum nikah. Sebelum ntar lagi mau nikah, kerjainlah sunnah itu. Jangan mentang-mentang gak malu Ustadz, pakai malu, orang udah punya milik haknya pakai malu-malu dipegang, ya. Kalau malu-malu nggak punya anak insyaallah taala. Ya, jadi pegang erat-erat ini. Ya. Mungkin kita akan berpikir, Ustadz yang segitu, hatal khira'ah. Salman Al-Farisi memberikan pandangan melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hatal khira'ah, sampai masalah buang air, Rasulullah SAW tidak malu untuk menjelaskannya secara total. Demi menjaga umatnya dari pintu api Jahannam. Naudzubillah. Ya, penting sekali. Jadi jangan sampai kita merasa, yang kayak gini aja Ustaz. Ya mau yang mana lagi? Kalau kita mau menjelaskan hitung-hitungan cash flow nggak bisa di sini. Kenapa? Nggak akan cash flow itu nggak membantu secara utuh, ya. Cash flow bisa aja dibuat 500 juta, 600 juta, ujungnya mah tergantung pada diri kita masing-masing ngerjainnya, betul ya. Dan barokah minallahi azza wa jalla. Itu yang kita sering lupakan. Jadi pegang erat-erat. Selemah apapun sunnah itu akan sangat menjaga diri kita dari la khaufun alaihim walahum yahzanun dan la yadhillu wala yashqa. Ada satu ungkapan dari salah satu ulama, saya lupa namanya tapi banyak disusun oleh banyak kitab-kitab. Siapa yang melupakan adab, maka dia akan melupakan sunnah. Siapa yang akan melupakan sunnah, maka dia akan melupakan yang wajib. Maka siapa saja yang akan melupakan yang wajib, pasti dia akan meninggalkan yang tauhid. Begitu urutannya. Jadi terkadang kita nganggap yang remeh, tapi pada ujungnya akhirnya semuanya kita singkirin. Syariah kita singkirin, hanya gara-gara yang remeh kita lupakan. Yang terakhir dua poin ini. Al-ittiba'u min sifatil mu'minina lazimah lahum. Ittiba itu salah satu sifat orang-orang yang beriman yang mutlak, otomatis pasti ada, harus ada. Ketika tidak ada, ini pertanyaan, benar nggak beriman gitu? Ya, seperti pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang tidak ikut berjamaah salat berjamaah, langsung tertuduh munafik. Dalam tanda petik. Soalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengerti persis bahwa tak mungkin ada orang yang beriman yang meninggalkan salat berjamaah di tengah-tengah kaum muslimin, para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kecerdasan atau kecerdasan iman dari
Ibnu Mas'ud radhiyallahu, memang beliau salah satu dua tokoh besar sahabat yang mengerti tafsir Al-Qur'anul Karim. Jalur tafsir itu kalau enggak jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama, kita udah tahu itu. Hanya ini perkataan orang-orang yang beriman ketika diperintahkan untuk liyahkuma bainahum, untuk menerapkan hukum di antara mereka. Sami'na wa ata'na. Kalau ada yang sami'na wa asawina, pertanyaan buat mereka, manhu, siapa dia? Nifaq au munafiqin. Ya, jadi satu hal yang harus dipegang erat banget. Terakhir adalah al-ittiba'u alamatun min alamatit taqwa. Ittiba itu salah satu tanda atau ciri orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan yang paling besar ada di dalam ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa imamul muttaqin. Beliau adalah imamul muttaqin, imam yang bertakwa. Kalau Anda mencontoh takwa dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali keraguan kita untuk bertanya-tanya, benar enggak sikap takwa harus begini? Benar. Makanya banyak para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berbeda-beda dalam poin-poin tertentu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ketakwaan yang bisa dicontoh oleh orang atas, bisa dicontoh oleh orang bawah, bisa dicontoh oleh yang pertengahan. Beliau adalah level semua kalangan. Banyak sahabat yang tidak bisa dicontoh oleh orang bawah, hanya orang-orang atas. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketakwaan beliau sulit untuk dicontoh oleh banyak orang. Betul apa ya? Kalau bisa, kayaknya kita mungkin bisa juga ikut-ikutan. Gitu. Nggak ada yang selevel takwanya begitu. Ya, nggak bisa dicontoh maksudnya. Ya, itu bobotnya memang segitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking sempurnanya semua bisa dicontoh, atas, bawah dan pertengahan. Ya, sehingga kita yang bawah pun, yang paling rendah dari kezuhudan dan peribadatan kita, keabdian kita, kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan di sini untuk mengatakan sulit Ustadz, tidak. Ya, sulit Pak, tidak. Tidak ada. Untuk Rasulullah SAW tidak ada yang sulit untuk mencontohnya. Sangat sederhana. Ya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yu'azzim sya'airallah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan buat kita sekalian untuk terus semangat untuk mengikuti jejak ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.